Sumpah ini beneran HP yang bikin semua orang lirik karena desainnya yang cakep banget dan berasa mewah di zamannya. Sony Xperia Z3, flagship legendaris yang dianggap sebagai smartphone Android paling banyak bisanya. Prosesornya kenceng, kamera jernih, dan tentunya tahan air. Mari kita bahas guys. Kalau kita bahas asal-usulnya nih, Sony Xperia Z3 ini adalah puncak dari bahasa desain yang Sony sebut sebagai Omni Balance, yang artinya keseimbangan dari segala sisi supaya HP ini enak digenggam tapi tetap kelihatan estetik dari sudut manapun. Sony saat itu benar-benar lagi ambisius banget buat menguasai pasar smartphone global, dan Indonesia jadi salah satu medan tempur utama mereka karena orang kita emang dari dulu fans berat brand Sony, mulai dari Walkman sampai PlayStation. Jadi pas Xperia Z3 ini rilis, antusiasmenya beneran meledak guys. Kalau kalian perhatiin desainnya, Xperia Z3 ini punya frame aluminium yang lebih membulat dibandingkan Z2 yang agak tajam. Jadi pas Z3 ini kita pegang, rasanya smooth banget dan gak bikin tangan pegel pas dipakai scroll sosmed lama-lama. Bodinya dibalut kaca depan belakang yang bikin dia kelihatan berkilau banget kayak perhiasan. Dan pilihan warnanya itu loh yang juara banget karena selain hitam dan putih, ada warna koper atau tembaga yang eksotis banget, sama warna silver green yang unik banget dan gak bakal kalian temuin di brand lain saat itu. Spesifikasinya juga nggak main-main karena dia pakai prosesor Snapdragon 801 yang dipadukan sama RAM 3GB yang di tahun 2014 itu udah kerasa dewa banget dan bisa ngelibas semua aplikasi atau game berat tanpa keringetan sama sekali. Layarnya punya ukuran 5,2 inci dengan resolusi Full HD yang tajamnya minta ampun berkat teknologi Triluminos Display dan X-Reality Engine yang bikin warna di layar tuh keluar banget dan hidup kayak kita lihat dunia nyata secara langsung. Yang bikin orang Indonesia makin jatuh cinta adalah kemampuan khususnya, yaitu sertifikasi IP68 yang artinya HP ini tahan air dan debu sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit yang bikin kita bisa pamer foto-foto di dalam kolam renang tanpa takut HP rusak. Bayangin aja guys, zaman dulu belum banyak HP yang bisa diajak berenang, jadi punya Xperia Z3 itu beneran naikin derajat banget pas lagi liburan bareng temen-temen karena cuma kita yang bisa jepret foto underwater pakai kamera 20,7 megapikselnya yang sensornya gede banget seukuran kamera pocket. Kamera Sony itu emang gak ada obatnya karena mereka pakai lensa G-Lens yang legendaris dan ISO-nya bisa sampai 12.800 yang artinya kalian bisa motret di tempat yang gelap banget tapi hasilnya tetap terang benerang. Belum lagi soal audio yang ada fitur DSI HX buat naikin kualitas musik MP3 biasa jadi serasa dengerin lagu resolusi tinggi dan ada speaker stereo di depan yang suaranya bener-bener nendang pas dipakai nonton video YouTube atau dengerin lagu favorit. Saking populernya Xperia Z3, Sony juga ngerilis versi kecilnya, yaitu Sony Xperia Z3 Compact, yang beneran jadi primadona buat orang yang tangannya nggak terlalu gede, tapi pengen performa yang sama gahar dengan versi gedenya. Xperia Z3 Compact ini unik banget karena biasanya HP versi kecil itu spesifikasinya disunat abis-abisan, tapi Sony malah kasih jeroan yang sama persis kayak kakaknya, cuman layarnya aja yang jadi 4,6 inci dan baterainya sedikit lebih kecil, tapi daya tahannya malah lebih awet karena resolusi layarnya cuman HD, jadi beban kerjanya lebih ringan gitu. Pengaruh Xperia Z3 terhadap brand Sony di Indonesia itu besar banget guys. Karena gara-gara HP ini, Sony sempat dianggap sebagai raja smartphone Android yang paling premium dan paling keren sejajar sama brand-brand besar lainnya. Orang Indonesia suka banget Z3 karena selain gengsinya tinggi, dia juga punya daya tahan baterai yang lumayan awet, bisa tahan 2 hari kalau pemakaiannya normal berkat fitur stamina mode yang pinter banget ngatur penggunaan daya pas HP lagi standby. Tapi ya namanya juga teknologi ya, pasti ada kurangnya. Karena meskipun dia tahan air, ternyata penutup port atau flapnya itu lama-kelamaan bisa longgar atau karetnya lepas yang bikin air jadi bisa masuk kalau kita nggak hati-hati ngeceknya sebelum diajak berenang. Masalah lain yang sering dikeluhin pengguna adalah isu overheat atau panas berlebih, terutama kalau kita pakai buat rekam video resolusi 4K dalam waktu lama yang bakal bikin aplikasi kameranya tiba-tiba ketutup sendiri buat nurunin suhu prosesornya. Selain itu, layar belakangnya yang pakai kaca juga gampang banget retak kalau jatuh atau bahkan bisa retak sendiri kalau suhunya berubah drastis yang sering disebut orang-orang sebagai sudden crack yang bikin hati nyesek banget kalau itu kejadian sama HP mahal kita.
Tetapi setelah kesuksesan besar Xperia Z3 ini, Sony kemudian ngerilis penerusnya yaitu Xperia Z3 Plus atau yang di Jepang dikenal sebagai Xperia Z4. Tapi sayangnya tipe ini malah nggak sesukses Z3 karena masalah panas dari prosesor Snapdragon 810 yang lebih parah lagi. Gara-gara itu, Xperia Z3 sering dianggap sebagai titik tertinggi dari seri Z karena dia yang paling stabil dan paling dicintai sama komunitas pengguna Sony di tanah air. Hingga sampai sekarang pun masih banyak yang kangen sama sensasi pakai HP ini. Kita nggak bisa lupain gimana Z3 ini benar-benar ngerubah pandangan orang kalau HP Android itu nggak cuma soal angka di kertas, tapi juga soal pengalaman pengguna yang premium dan desain yang berkarakter kuat banget. Sony benar-benar totalitas di sini dengan nyediain fitur remote play juga yang bikin kita bisa main game PS4 langsung dari layar HP pakai stick DualShock 4 yang jelas bikin anak gaming zaman itu pada ngiler pengen punya. Meskipun sekarang Sony udah jarang ngerilis HP secara resmi di Indonesia, tapi kenangan indah bareng Xperia Z3 bakal selalu ada di hati para tech enthusiast karena dia adalah simbol kemewahan dan kecanggihan yang dibungkus dalam satu paket yang sangat cantik. Apalagi dengan interface-nya yang bersih banget dan mendekati Android murni tapi tetap punya sentuhan elegan ala Jepang. Banyak orang yang rela nabung berbulan-bulan cuma buat dapetin HP ini, dan pas akhirnya dapet tuh rasanya puas banget karena build quality-nya emang solid banget, nggak kayak HP plastik murahan. Sony benar-benar berhasil bikin identitas yang kuat lewat Z3 ini. Sampai-sampai kalau kita lihat orang pakai HP kotak dengan tombol power bulat di samping, kita langsung tahu kalau itu adalah Xperia. Kepopuleran Z3 ini juga didukung sama banyaknya aksesoris keren kayak dock charging magnetic yang bikin kita nggak perlu buka tutup lubang charger terus-terusan. Jadi flapnya lebih awet dan HP tetap aman pas dicas. Pokoknya Xperia Z3 ini adalah masterpiece yang pernah dilahirkan sama divisi mobilenya Sony dan sukses bikin standar baru buat sebuah smartphone flagship. Kalau diingat lagi masa itu, emang Sony lagi di puncak performanya dan Z3 adalah bukti nyata kalau mereka bisa bikin produk yang benar-benar disukai sama pasar global termasuk kita semua di Indonesia yang sangat menghargai kualitas audio dan kamera yang mumpuni. Kesuksesan Z3 ini juga yang bikin nama Sony Mobile sempat merajai toko-toko HP di mall-mall besar di seluruh Indonesia sebelum akhirnya persaingan makin ketat dan mereka harus pelan-pelan mundur dari pasar kita. Tapi ya gitu deh, sejarah tetap mencatat kalau Xperia Z3 adalah salah satu ponsel paling berpengaruh yang pernah ada dan tetap bakal dikenang sebagai salah satu karya terbaik dari brand asal negeri Sakura tersebut. Gimana guys, kalian pernah punya HP yang satu ini? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat subscribe buat dapetin informasi seputar dunia teknologi lainnya. See you in the next video.